Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan proses analisis dan rekonstruksi data menggunakan RapidMiner. Nah, di sini kita buka dulu untuk RapidMiner-nya. Perkenalkan, nama saya Rebutanisa dan pada kesempatan ini saya akan membahas bagaimana cara melakukan binning, scaling, normalization, serta pemilihan atribut atau select atribut menggunakan dataset Bank Full Data atau CSV. Video ini itu bertujuan untuk membantu memahami bagaimana sih cara kerja setiap proses rekonstruksi data, mulai dari konsep dasarnya, alasan kenapa proses tersebut digunakan, langkah-langkah praktiknya di RapidMiner, hingga perubahan dan hasil yang terjadi pada data. Nah, adapun poin-poin yang akan saya jelaskan pada video ini adalah terkait pengenalan dataset banknya, kemudian proses membaca data, kemudian ada proses binning dan discretization nantinya, proses scaling, proses normalization, proses select attribute, dan nanti juga ada analisis hasil dan kesimpulannya. Nah, tentu sebelum memulai praktik, kita perlu pengenalan pada datasetnya, pengenalan dataset banknya. Nah, dataset yang digunakan pada praktikum ini nantinya itu adalah dataset Bank Full Data yang berasal dari UCI Machine Learning Repository. Nah, dataset ini itu berisi data nasabah bank yang digunakan untuk menganalisis apakah nasabah tersebut berlangganan produk deposito atau tidak. Nah, di dalam dataset ini itu terdapat beberapa atribut nantinya, ada umur nasabah, kemudian ada jenis pekerjaannya, kemudian status pernikahan, tingkat pendidikan, saldo rekening, dan juga nantinya ada durasi kontak pemasaran, serta ada Y sebagai label target yang menunjukkan apakah nasabah berlangganan deposito atau tidak. Nah, dataset ini itu terdiri dari data numerik dan data kategorikal. Nah, sehingga sebelum dilakukan proses data mining, data itu perlu direkonstruksi agar lebih optimal. Nah, kalau secara teorinya, tahap pertama nantinya itu adalah membaca data menggunakan operator read CSV. Coba kita cari di sini, read CSV. Nah, seperti ini. Nah, operator ini itu dia berfungsi untuk memasukkan dataset ke dalam RapidMiner agar bisa diproses lebih lanjut. Tadi saya sudah masukkan ke melalui import data ini dan disimpan di lokal repository-nya. Nah, di sini tadi saya sudah mengambil operator read CSV. Ini bisa kita klik. Nah, ini kita tinggal mencari di mana kita menyimpan data kita. Di sini simpannya di download, kemudian di bank. Nah, ini bank CSV-nya. Kita klik next saja. Nah, ini untuk data-datanya. Finish. Nah, datanya sudah masuk ke read CSV ini. Nah, ini untuk melihat apakah datanya sudah terbaca atau tidak, ini bisa kita klik ya. Res ini tuh artinya result. Nanti akan diarahkan ke sini, tapi kita tekan run-nya dulu. Nah, ini adalah data-data dari bank datanya tadi, bank full datanya. Nah, ini tuh hasil dari read CSV adalah dataset yang mentah ya. Nah, karena pada tahap ini itu belum ada perubahan apapun dan semua nilainya itu masih dalam bentuk aslinya. Karena kan tadi kita cuman baru masukin datanya saja. Jadi, resultnya atau hasilnya itu memang masih data mentah, belum berubah dan belum diolah. Dan belum diolah ya.
Nah, di sini sudah ada data seperti yang saya sebutkan tadi sebelumnya itu, data-data ini tuh memiliki atribut mulai dari umur, kemudian jenis pekerjaan, kemudian ada status pernikahan, kemudian tingkat pendidikan, saldo rekening, kemudian ada kontak, kemudian ada Y. Di sini yaitu sebagai target yang menunjukkan apakah nasabahnya ini itu berlangganan deposito atau tidak. Nah, tadi sudah saya jelaskan juga kalau dataset ini tuh terdiri dari data numerik dan data kategorikal. Nah, sehingga sebelum dilakukan proses data mining, datanya ini itu perlu direkonstruksi agar lebih optimal. Ini tuh merupakan dataset data nasabah bank ya, untuk analisis apakah nasabahnya itu nantinya itu berlangganan produk deposito atau tidak. Nah, pada awal video tadi sudah saya jelaskan atau sebutkan bahwa pada video ini tuh nanti kita akan membahas bagaimana sih cara melakukan binning, kemudian scaling, kemudian normalization, serta pemilihan atribut atau select atribut menggunakan dataset Bank Full Data CSV-nya. Oke, kita ke desain dulu. Di sini kita melakukan binning ya. Yang pertama itu kita melakukan proses binning. Nah, binning itu apa sih? Binning atau discretization itu adalah proses mengubah data numerik atau numerik continue itu menjadi data kategorikal atau interval tertentu. Nah, contohnya itu di atribut age, umur. Nah, di atribut umur ini yang awalnya kan berupa angka seperti 44, 33, 47, atau 35, itu diubah menjadi kelompok usia tertentu. Nah, tujuan dari binning ini adalah untuk menyederhanakan data, mengurangi kompleksitas, serta memudahkan analisis berbagai kategori. Nah, di sini untuk melakukan binning ini kan di bagian result data ya. Kita kembali lagi pada bagian desain. Nah, bagian desain ini kita hapus dulu karena kita sudah melihat hasilnya tadi. Ini RCSV ini kita perlu operator lain yaitu yang namanya discretize. Bisa kita searching di sini. Di sini discretize by binning. Nah, ini sudah kita masukkan. Nah, RCSV ini kita tarik ke exa. Nah, kemudian exa dari discretize ini kita tarik ke resultnya. Nah, setelah sudah terhubung, ini kan belum ada hasilnya ya, karena memang belum kita jalankan. Kemudian, value type. Value type-nya kita pilih, di sini, kita pilih value type. Kemudian numeric. Oke. Kita klik run. Ini dia sudah berjalan. Nah, ini sudah ada hasilnya. Tadi kan ada beberapa umur yang bisa kayak 40-an, 50-an, 30-an sekian, 28 sekian. Nah, ini dia menunjukkan range-nya. Jadi seperti yang sebutkan tadi, kalau tujuan dari binning ini kan untuk menyederhanakan data ya, dimana atribut umur yang tadi awalnya itu umurnya itu 40-an, 43, 37. Nah, ini diubah menjadi kelompok usia tertentu. Nah, di sini ini artinya 56 ke bawah. Kalau range 1 ini 56 ke bawah, berarti termasuk 20, 30, 40. Dan range kedua ini 56 ke atas yang artinya di atas 56, 60, 65, 70.
Nah, proses ini itu kan kita jalankan ya, di mana atribut is ini dia berubah menjadi interval ya. Disebutkan tadi intervalnya range 1 mulai dari sekian sampai 56, kemudian range keduanya itu dari 56 ke sekian, 56, 50-an, 60, 70, seperti itu. Nah, fungsi binning ini sendiri itu dengan binning datanya ini itu jadi lebih mudah dipahami dan dianalisis. Namun, ya konsekuensinya adalah detail nilai aslinya itu menjadi hilang. Karena tadi kan sebelumnya nilainya itu sudah ada ketentuan misal kayak 28, 37. Nah, tapi ketika kita melakukan binning, datanya itu memang mudah dipahami dan dianalisis, tapi ya konsekuensinya itu nilai asli usianya itu menjadi hilang. Nah, seperti itu. Itulah terkait untuk proses binning datanya. Oke, ini tadi tahap binning. Di sini dia cuma ada dua range 1 dan range 2. Karena di sini sebelumnya kita setting cuman 2 dan kita coba setting 4. Kita run. Nah, di sini jadi terbagi menjadi 1, 2, 3 dan coba kita cari. Di sini sudah terbagi menjadi beberapa range. Ini datanya ada banyak ya. Dan itu tadi adalah proses untuk binning. Oke, karena kita telah melakukan proses binning. Nah, proses binning ini kita hapus dulu yang sebelumnya karena kita akan masuk pada praktek selanjutnya, itu praktek scaling. Nah, di mana di sini kita tinggal tarik saja untuk datasetnya. Kemudian di sini kita perlu operator normalize. Kita tinggal tarik, masukkan ke halaman prosesnya. Nah, scaling ini itu dia nanti untuk algoritma yang berbasis jarak, biasanya seperti KNN dan SVM, agar perhitungannya itu menjadi adil dan seimbang. Di sini dia biasanya bisa pakai scale, operator scale, tapi karena di sini saya punya itu scale by weeks. Nah, ini dia perlu tambahan. Jadi, untuk menyederhanakan kita ganti menggunakan normalize. Di sini kita sudah punya datanya. Dari out ini kita tarik garis menuju exa. Kemudian dari exa normalize kita tarik ke result. Nah, di sini kita klik dulu untuk normalize-nya. Untuk normalize. Nah, untuk atribut filter tipenya itu kita pilih value type. Nah, di sini numerik. Kita pilih numerik saja karena untuk scaling. Nah, karena scaling ini itu dia adalah proses untuk menyelesaikan skala nilai atribut numerik agar berada dalam rentang yang sama. Nah, hal ini tuh penting karena dalam dataset bank itu terdapat atribut dengan skala yang sangat berbeda. Nah, jika scaling ini tidak dilakukan, atribut dengan nilai besar seperti balance tadi itu dapat mendominasi perhitungan. Nah, jadi makanya kenapa scaling itu ya diperlukan, karena dia itu menyesuaikan skala nilai atribut numerik, nah, agar berada dalam rentang yang sama. Makanya di normalize ini kita atribut filternya kita pilih value type, kemudian value type-nya kita pilih numerik. Oke. Ini sudah kita sambungkan dari si dataset menuju normalize, kemudian ke result-nya. Di sini kita tinggal klik run. Nah, maka data akan menuju result. Di sini bisa dilihat untuk hasilnya. Nah, di sini menggunakan rentang ya. Rentang yang sama. Jadi karena kita pakainya numerik, jadi dia ada koma-komanya. Nah,
setelah scaling ini dia paling penting untuk algoritma tadi saya sebutkan, algoritma berbasis jarak seperti KNN dan HVM agar perhitungannya itu menjadi adil dan seimbang. Nah, setelah melewati proses scaling, jadi semua atribut ini itu memiliki numerik dengan skala yang sama, yaitu antara 0 dan 1. Jadi seimbang untuk semua atributnya karena sudah melewati proses scaling. Dari data menuju normalize, kemudian diatur filter tipenya, kemudian value type-nya. Oke, setelah kita selesai melakukan proses scaling, sekarang kita masuk ke proses normalize. Nah, pada bagian ini, proses normalize itu merupakan salah satu tahapan penting yang dalam pre-processing data sebelum dilakukan analisis atau pemodelan lebih lanjut. Nah, ini bisa kita hapus dulu. Oke, untuk normalize, alasan kenapa sih kita perlu menggunakan normalize? Karena di sini normalize itu kita gunakan untuk proses transformasi data numerik agar memiliki distribusi yang lebih stabil dan terstandarisasi. Nah, dalam normalization sendiri, itu nilai data tidak hanya disamakan skalanya, tetapi juga disesuaikan berdasarkan nilai rata-rata dan standar deviasinya. Nah, dan untuk metode normalization sendiri itu umumnya menggunakan namanya Z-transformation, di mana setiap nilai data itu akan diubah menjadi nilai yang menunjukkan seberapa jauh sih data tersebut dari rata-ratanya. Kemudian secara matematisnya, kalau Z-transformation itu menghitung nilai baru dengan mengurangi nilai asli dengan rata-rata lalu membaginya dengan standar deviasi. Nah, untuk normalization sendiri itu diperlukan karena dalam dataset itu sering terdapat perbedaan sebaran data dan adanya nilai ekstrim atau outlier. Nah, jika data tidak dinormalisasi, maka atribut dengan nilai ekstrim itu dapat mempengaruhi hasil analisis secara tidak proporsional. Dan dengan normalization, data itu menjadi lebih seimbang, sehingga algoritma machine learning-nya itu dapat bekerja lebih optimal dan hasil analisisnya itu menjadi lebih akurat. Nah, normalization itu sangat penting terutama pada algoritma berbasis jarak seperti KNN dan clustering. Nah, untuk prakteknya di sini, kita bisa ambil datanya, di sini data bank tadi, masih data yang sama. Kemudian, kita di sini memerlukan operator seperti sebelumnya. Di sini kita memerlukan operator normalize untuk kita hubungkan ke datasetnya. Kita tarik. Di sini sudah ada datasetnya, kemudian ada operator normalize. Nah, ini kita tinggal tarik garis dari out yang dari dataset ke normalize xi-nya. Kemudian normalize ini, xi ini kita tarik ke result. Nah, ini kita klik normalize. Nah, untuk atribut filternya kita pilih value type. Kemudian di sini kita pilih numerik ya. Dan di sini metodenya kita gunakan Z-transformation. Nah, pada panel parameter ini itu kita lakukan pengaturan ya. Seperti ini tadi atributnya, atribut filternya itu value type, kemudian value type-nya itu kita pilih numerik. Numerik yang akan kita normalisasikan seperti age, umur tadi, kemudian balance, kemudian duration. Nah, kita sudah pilih metode Z-transformation juga, karena pengaturan ini itu bertujuan agar hanya atribut numerik tertentu yang dinormalisasikan, sementara atribut non-numerik itu tidak mengalami perubahan. Nah, setelah semua parameter ini kita atur, kita bisa jalankan run untuk kita lihat hasilnya. Nah, di sini kita sudah melihat untuk hasil dari normalization-nya.
Nah, hasil normalization ini itu menunjukkan bahwa nilai atribut numeriknya itu berubah menjadi nilai dengan distribusi yang lebih seimbang. Nah, nilai data yang sebelumnya memiliki rentang besar itu sekarang berpusat di sekitar nilai 0 dengan penyebaran berdasarkan standar defisiasi. Nah, perubahan ini tidak menghilangkan informasi dari datanya, tetapi membuat datanya itu lebih siap digunakan untuk analisis lebih lanjut. Nah, dari hasil normalized data ini, disimpulkan itu bahwa normalization itu memang berperan penting dalam meningkatkan kualitas data. Karena dengan menggunakan normalization, data itu menjadi lebih stabil, tidak bias terhadap nilai ekstrim, dan lebih efektif untuk digunakan dalam proses data mining. Nah, itu untuk proses normalization-nya. Oke, setelah kita melalui proses binning, scaling, dan normalization, selanjutnya itu kita masuk ke tahap select attribute, di mana operator select attribute ini itu digunakan untuk memilih atribut yang paling relevan atau penting untuk analisis dan membuang atribut yang tidak dibutuhkan. Di sini kita hapus dulu untuk yang sebelumnya. Tadi kita kan menggunakan normalize, sekarang kita hapus untuk normalize-nya, kita ambil untuk select atributnya. Nah, pada dataset yang kita gunakan ini, itu kan tadi ada untuk atribut terkait umur, kemudian pekerjaan, kemudian pendidikan, kemudian ada balance, duration. Nah, itu untuk analisis prediksi apakah nasabah pelanggan deposito beberapa atribut seperti material atau education itu mungkin tidak atau terlalu relevan pada tahap awalnya. Nah, sehingga melalui select atribut ini kita hanya fokus pada atribut yang penting yang memang kita perlukan. Nah, kalau secara teori untuk select atribut ini itu dia membantu untuk menyederhanakan dataset sehingga proses analisisnya itu menjadi lebih efisien, ya karena hanya memilih data yang benar-benar relevan. Kemudian, yaitu untuk mengurangi noise, yaitu atribut yang tidak relevan atau tidak mengganggu perhitungan algoritma. Kemudian, meningkatkan performa model karena algoritma itu hanya bekerja dengan atribut yang penting. Nah, di sini saya sudah ada datasetnya yang tadi Bang Full ini, kemudian sudah ada operator select atributnya. Ini kita hubungkan dengan menarik garis dari out, kemudian ke select atribut, kemudian X ini kita ke result. Nah, ini kita klik, type-nya ini atribut filter type-nya kita pilih subset, karena di sini kan kita menentukan data atribut yang kita mau itu secara manual. Nah, di sini kita bisa select subsetnya, kita mau yang mana. Di sini saya masukkan untuk umur, kemudian job, setelah job itu balance. Setelah balance kita ambil duration, kemudian nah, ini nanti akan ada di result karena ini sudah kita select untuk atributnya yang memang kita perlukan. Kita klik apply. Nah, nanti ini kan belum ada hasilnya karena memang belum kita jalankan. Nanti hasilnya itu akan terlihat pada result ini. Oke, kita klik run. Oke, nah di sini sudah terlihat data yang memang kita select tadi terkait umur, job, balance, duration, dan Y. Nah, dataset ini kan lebih ringkas dan fokus sehingga siap digunakan untuk analisis lebih lanjut, misalnya untuk membangun model prediksi. Nah, secara keseluruhan untuk select atribut ini itu merupakan tahapan yang penting dalam rekonstruksi data karena memastikan bahwa dataset yang digunakan untuk analisis itu sudah optimal dan relevan. Dan tahap ini itu sangat
sangat membantu terutama ketika kita bekerja dengan dataset besar dan banyak atribut sehingga proses mining datanya itu bisa berjalan lebih cepat dan tentunya lebih akurat. Nah, itu ya untuk proses select atributnya. Nah, dari seluruh proses yang telah kita lakukan, kita simpulkan bahwa rekonstruksi data itu merupakan tahap yang sangat penting dalam data mining, di mana binningnya itu membantu menyederhanakan data, kemudian scalingnya itu menyamakan skala nilai, kemudian normalisasinya itu untuk menstabilkan distribusi data, dan select atributnya ini yang terakhir itu untuk memilih fitur yang relevan. Nah, dengan melakukan proses ini, kualitas data itu meningkat dan hasil analisisnya itu menjadi lebih optimal. Mungkin demikian penjelasan mengenai proses rekonstruksi data menggunakan Rapid Miner. Terima kasih telah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.